Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 305. Chapter 305 Kekuatan Zero Wing. Kehilangan mendadak hampir 200 tabib membuat semua orang tercengang dari World Dominators. Ini penyergapan, lari. Dihadapkan dengan beberapa ratus assassin yang begitu dekat tanpa pelindung di sisi mereka, satu-satunya cara penyembuh World Dominators bisa lolos dari kematian adalah dengan berlari menuju pasukan utama World Dominators. Namun, penyembuh pada dasarnya lambat. Para assassin dari Zero Wing dengan cepat menyusul mereka. Awalnya, jika tabib ini bekerja sama untuk membalas para assassin dari Zero Wing, mereka setidaknya bisa menawarkan semacam perlawanan. Tidak mudah untuk membegal mereka. Namun, keputusan mereka untuk lari segera menciptakan kekacauan, dan mereka yang semula bisa selamat juga tiada. Tanpa penyembuhan atau perlawanan, para penyembuh ini adalah domba pembantaian. Assassin Zero Wing membegal mereka secara sewenang-wenang. Pada saat penjaga belakang World Dominators datang untuk menyelamatkan, mayoritas penyembuh mereka sudah tiada. Saat penyembuh yang masih hidup mengira mereka aman, mereka dengan cepat menemukan beberapa ribu pemain menyerbu ke arah mereka. Setiap pemain ini seperti harimau ganas saat mereka menabrak barisan musuh mereka, dan beberapa ratus pemain yang bertugas sebagai penjaga belakang World Dominator langsung bubar. Situasi ini memungkinkan para assassin untuk melanjutkan pembantaian para penyembuh mereka. Guild Leader, tidak bagus. Garis belakang kami telah disergap, dan kami telah kehilangan lebih dari setengah penyembuh kami. Para pendatang baru ini galak, dan lini belakang membutuhkan bantuan untuk menahan mereka. Salah satu pemimpin tim yang bertahan dari penyergapan Zero Wing buru-buru melaporkan. Apa? Siapakah orang-orang ini? Blood Halberd sibuk mengeluarkan perintah dari garis depan selama ini. Saat dia menerima laporan itu, dia segera berbalik untuk melihat. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa ribu pemain yang mengisi dan membegal ke dalam barisan mereka, dan siapapun dari World Dominators yang mencoba memblokir serangan mereka langsung tiada. Para pendatang baru ini seperti pedang tajam, langsung membelah kekuatan World Dominator menjadi dua dengan muatan presisi mereka. World Dominators saat ini melakukan pertempuran putus asa melawan Ouroboros, dan kerusakan yang mereka terima dari penyergapan seperti itu terbukti dengan sendirinya. Tanpa dukungan tabib, prajurit perisai dan ksatria penjaga yang berdiri di garis depan dengan cepat jatuh, satu demi satu. Garis depan juga terus-menerus dipaksa mundur, dan dalam beberapa saat, lebih dari 100 pemain dari World Dominators telah tiada. Sial, siapa mereka? Untuk benar-benar berani memulai perang melawan World Dominators, apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Mata Blood Halberd sudah menjadi merah darah karena marah. Dia berharap dia bisa segera memotong penyergap mereka menjadi jutaan bagian. Guild Leader, mereka mengenakan emblem bersayap 6 di dada mereka. Mereka harusnya pemain dari Zero Wing, lapor seorang ranger. Sayap 0. Bukankah mereka melawan Darkstar? Mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Pertanyaan memenuhi pikiran Blood Halberd. Namun, dia menghentikan pikirannya saat dia berbicara melalui saluran perang persekutuan. Para pecundang ini benar-benar berani menyergap kita, mereka hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Semuanya, berbalik dan fokuskan semua seranganmu pada Zero Wing. Singkirkan orang-orang bodoh ini dari Zero Wing dulu. Blood Halberd adalah salah satu eselon atas dominator dunia, dan dia telah mengalami banyak pertempuran yang melibatkan puluhan ribu pemain di masa lalu. Karena itu, dia sangat jelas tentang tindakan apa yang perlu dia ambil sekarang. World Dominators tidak lagi cocok untuk Ouroboros dalam pertempuran ini. Sekarang Zero Wing telah menyergap mereka dari belakang, meluncurkan serangan penjepit dengan Ouroboros. World Dominators berada dalam situasi yang fatal. Jika mereka melanjutkan pertempuran ini, mereka akan mengalami kehancuran total. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah menerobos dari satu sisi, atau mempertahankan posisi mereka dan menunggu bantuan. Karena opsi kedua jelas tidak memungkinkan, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menerobos dan melarikan diri dari medan perang ini. Namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos dari sisi Ouroboros. Itu meninggalkan mereka dengan menghancurkan Zero Wing. Mengenai jumlah dan kekuatan tempur total, World Dominators berada di atas Zero Wing dengan pesat. Sementara itu, di pihak Ouroboros, Gentle Snow dengan sangat cepat menyadari bahwa seseorang telah menyergap World Dominators.
Apalagi penyergapan datang tepat dari belakang World Dominators. Meskipun Gentle Snow tidak tahu siapa yang meluncurkan serangan itu, ini adalah kesempatan besar yang tidak bisa dia lewatkan. Mereka bahkan mungkin bisa memberi World Dominators pukulan besar dalam situasi ini. Semuanya, serang ke depan. Jangan biarkan World Dominators mengatur ulang formasi mereka. Gentle Snow memerintahkan pasukannya, memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Untuk menyesuaikan formasi mereka, World Dominators berbalik untuk menyerang Zero Wing. Sayangnya, keputusan itu harus dibayar mahal. Tanpa disadari, World Dominators kehilangan ribuan anggotanya. Hati Blood Halberd berdarah saat melihat ini. Meskipun mereka telah melawan Ouroboros untuk waktu yang lama, mereka hanya kehilangan sekitar 1000 pemain. Sekarang, hanya dalam beberapa menit, mereka kehilangan beberapa kali lipat. Membegal, hancurkan Zero Wing. Blood Halberd berteriak melalui saluran guild saat dia mengarahkan pedangnya ke 3000 anggota Zero Wing. Saat ini, World Dominators masih memiliki hampir 10.000 pemain yang masih hidup. Ini akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka untuk berurusan dengan hanya 3.000 pemain. Kedua belah pihak segera memasuki perjuangan putus asa, api dan panah memenuhi langit. Beberapa pemain independen yang berdiri agak jauh sangat terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Pertempuran ini jauh lebih realistis dan mengejutkan daripada film apapun yang mereka tonton sebelumnya. Suara hantaman dan pedang berbenturan memenuhi sekeliling. Ada juga aliran mantra yang terus-menerus membombardir tanah, mengirimkan puing-puing dan debu beterbangan ke udara. Ini benar-benar medan perang berdarah. Di medan perang ini, kekuatan pribadi tidak signifikan. Saat diserang oleh ratusan bola api dan panah frost, bahkan emsi yang paling kuat pun akan tiada seketika. Baik sekali, seharusnya sudah waktunya untuk menggunakannya sekarang. Si Feng mengamati pertempuran dengan cermat melalui siaran langsung dari Aqua Rose. Setelah melihat kedua belah pihak bentrok selama beberapa waktu dan melihat seberapa dekat para pemain di sisi musuh, si Feng memerintahkan di saluran guild, gunakan semua Frost Grenades dan Magic Scroll sekarang. Jangan menahan apapun dan gunakan semuanya sekaligus. Petik 2. Anggota Zero Wing yang sudah lama lapar saat ini segera melemparkan Frost Grenades ke tangan mereka. Kali ini, anggota Zero Wing hanya menggunakan basic Frost Grenades. Selain itu, Frost Grenade hanya setengah efektif saat digunakan melawan pemain, jadi setiap basic Frost Grenade hanya memberikan 100 kerusakan pada pemain. Namun, dengan beberapa ribu pemain menggunakannya secara bersamaan, kerusakan yang terakumulasi dapat dengan mudah melebihi 10.000 poin. Saat ini, sebagian besar pemain di domain Lord berada di sekitar level 15, dan bahkan pakar tingkat atas akan menjadi level 20 paling banter. Sementara itu, prajurit perisai level 20 atau ksatria penjaga hanya akan memiliki sekitar 3000 health power. Dalam menghadapi begitu banyak basic Frost Grenades, para pemain ini adalah umpan meriam, mereka bisa tiada kapan saja. Tak lama setelah basic Frost Grenades dilemparkan, sejumlah besar pemain dari World Dominators tiada. Adapun mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka berubah menjadi patung es putih bersih. Segera, bala bantuan dari World Dominators yang baru saja akan menyerang tertegun di tempat, ketakutan yang intens meresap ke dalam hati mereka. Adapun Gentle Snow yang berdiri di kejauhan, dia hanya menyadari pusat medan perang tiba-tiba berubah menjadi lapangan bersalju. Di tanah hijau subur yang dikelilingi oleh suhu panas terik, kontras putih ini membuat pemandangan yang relatif indah. Namun, Blood Halberd sedang tidak mood untuk menghargai pemandangan yang menyenangkan ini. Serangan gabungan Frost Grenade dari Zero Wing telah membegal lebih dari 1000 pemain secara instan. Menambahkan efek kontrol tindak lanjut dari Frost Grenades dan serangan terus-menerus Ouroboros dari belakang, korban tewas dalam momen singkat ini setidaknya 3000. Selain itu, bahkan tanpa gelombang Frost Grenades ini, Blood Halberd telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Meskipun Zero Wing hanya memiliki sekitar 3000 anggota, sebagian besar dari mereka adalah pemain elit. Mereka tidak hanya memiliki level tinggi, tetapi equipment mereka juga berkualitas baik. Dengan dua keunggulan ini, para pemain ini dapat dengan mudah melawan 2 hingga 3 pemain biasa. Jika sekitar 10.000 atau lebih pemain World Dominators berhadapan dengan 3.000 pemain biasa, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk memusnahkan yang terakhir dan keluar dari serangan penjepit ini. Namun, itu adalah cerita yang sangat berbeda jika mereka menghadapi 3000 pemain elit. Sama sekali tidak ada cara untuk menembus rintangan ini dalam waktu singkat. Belum lagi, mereka juga harus membayar mahal untuk melakukannya.
Itu adalah situasi yang sama ketika World Dominators awalnya menghalangi kemajuan Ouroboros menuju hutan Silverleaf. Pada saat itu, mereka hanya menggunakan beberapa ratus pemain elit untuk memblokir pasukan Ouroboros yang terdiri dari 2.000 pemain. Sekarang World Dominators menghadapi 3.000 pemain elit. Selain serangan Frost Grenade sebelumnya, Blood Halberd mulai mempertimbangkan untuk begal diri. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia akan memilih untuk menerobos serangan penjepit melalui sisi Ouroboros. Akan jauh lebih mudah seperti itu. Bagaimana Zero Wing bisa memiliki begitu banyak pemain elit? Blood Halberd tidak bisa mengerti mengapa dia juga tidak mencoba memahaminya, karena hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan sekarang. Semuanya, dengarkan perintah saya. Kalian semua menggunakan return scroll dan segera meninggalkan tempat ini. Blood Halberd berteriak dengan enggan di saluran guild. Ini tidak dapat membantu. Jika mereka menerima beberapa gelombang lagi serangan Frost Grenade dari Zero Wing, selain serangan Ouroboros, World Dominators akan dimusnahkan. Hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan sekarang. Melarikan diri. Meskipun akan mahal dan memakan waktu untuk menggunakan return scrolls, dan bahkan lebih banyak orang akan tiada, itu adalah alternatif yang jauh lebih baik daripada menderita kehancuran total. Guild Leader, ini tidak bagus. Area ini telah ditutup. Kami tidak dapat menggunakan return scrolls. Petik 2. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 306. Chapter 306 Harga menjadi pejalan kaki. Laporan bawahannya mengejutkan Blood Halberd. Apakah mereka benar-benar berniat untuk bertarung sampai akhir yang pahit? Mata Blood Halberd berubah merah, suasana hatinya saat ini mirip dengan letusan gunung berapi yang akan segera terjadi. Dengan seluruh area tertutup, mencegah penggunaan return scroll, World Dominators tidak bisa melarikan diri. Lereng yang curam di kedua sisi kawasan ini hanya menyisakan satu jalur pergerakan yang tersedia. Seseorang hanya bisa maju atau mundur ke depan, tidak ada pilihan ketiga yang tersedia. Saat ini, bagaimanapun, Ouroboros memblokir jalan kembali ke kota, sementara Zero Wing memblokir jalan ke hutan Silverleaf. Awalnya, Blood Halberd hanya merasa jijik pada upaya Zero Wing untuk meluncurkan serangan penjepit pada World Dominators. Sekarang dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Zero Wing, bagaimanapun, Blood Halberd tidak lagi berani meremehkan Zero Wing. Apakah itu Ouroboros atau Zero Wing, keduanya tidak mudah ditangani. Situasi Blood Halberd saat ini dapat dengan sempurna digambarkan sebagai terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Namun, kelambanan juga akan mengakibatkan kehancuran total World Dominators. Awalnya, World Dominators datang ke tempat ini hanya untuk membantu Darkstar dalam menunda kemajuan Ouroboros. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah menjadi pusat perang. Semuanya, formasi pertahanan. Blood Halberd memerintahkan setelah sedikit berpikir, tidak berani menunda lebih lama lagi. Anggota World Dominators segera membentuk lingkaran untuk mengusir serangan dari kedua sisi dan mengurangi kerugian mereka. Sementara itu, Blood Halberd mengirimkan permintaan komunikasi ke Lone Tyrant. Awalnya, Lone Tyrant masih senang menemukan grup Fire Dance. Namun, dia tiba-tiba menerima panggilan darurat dari Blood Halberd. Wakil pemimpin darah, saya pasti akan mengirimkan kompensasi setelah semua masalah ini diselesaikan. Tolong berhenti mendesakku, kata Lone Tyrant, sedikit kesal. Kompensasi. Kemarahan Blood Halberd mendidih ketika dia mendengar kata ini. Awalnya, Darkstar adalah orang yang bertanggung jawab untuk menangani Zero Wing. Namun, World Dominators sekarang harus menangani Zero Wing dan Ouroboros, menempatkan Blood Halberd's Guild dalam situasi berbahaya seperti itu. Apakah ini sesuatu yang hanya bisa ditebus oleh kompensasi? Guild Leader Tyrant, aku berjanji untuk membantumu menunda Ouroboros, tidak memulai perang habis-habisan dengan mereka. Sekarang, kamu tidak hanya membiarkan pasukan Zero Wing kabur, kamu bahkan membuat World Dominator menghadapi dua guild sekaligus. Sementara itu, kamu, Guild Leader Tyrant, hanya tahu bagaimana mengucapkan kata kompensasi. Guild Leader Tyrant, kamu hebat. Kamu sangat bagus. Semakin banyak Blood Halberd berbicara, semakin dia marah. Dia merasa bahwa Lone Tyrant telah berkomplot melawan World Dominator selama ini. Pertama, Lone Tyrant telah membiarkan mereka bertarung dengan Ouroboros. Kemudian, dia membiarkan pasukan Zero Wing melarikan diri. Untuk melarikan diri, Zero Wing hanya bisa melewati area di mana World Dominators dan Ouroboros bertempur. Pada akhirnya, Zero Wing tidak punya pilihan selain memulai pertarungan dengan World Dominators. Dengan rencana ini, Lone Tyrant bisa membegal 3 burung dengan 1 batu.
Sukses berarti bahwa 3 dari 6 guild teratas di White River City akan menerima pukulan besar, dengan Darkstar satu-satunya penerima dari kekacauan ini. Lone Tyrant yakin bahwa ada kesalahan paurahaman saat dia mendengar kata-kata Blood Halberd. Bagaimanapun, dia tidak sengaja membiarkan Zero Wing melarikan diri. Sebaliknya, para pemain dari Zero Wing telah pergi sendiri, dan mereka kebetulan bertemu dengan World Dominators dalam perjalanan pulang, yang mengakibatkan World Dominators menderita serangan penjepit. Semuanya hanya kebetulan. Adapun keputusan Zero Wing untuk secara langsung menentang World Dominators, orang normal manapun tidak akan melakukan itu. Saat ini, Darkstar sedang dalam perang habis-habisan dengan Zero Wing, perang yang akan berakhir hanya ketika satu sisi benar-benar dimusnahkan. Tepat sebelumnya, Black Flame bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia akan membuat Darkstar membayar harga 30.000 orang. Jadi, mengapa mereka tiba-tiba pergi dan memprovokasi persekutuan kelas 1 seperti World Dominators? Hanya orang yang ingin tiada lebih cepat atau orang dengan kerusakan otak yang akan mengumumkan perang secara bersamaan di 2 dari 6 guild teratas di White River City. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Lone Tyrant sekarang, Blood Halberd pasti tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, Lone Tyrant buru-buru berkata, "Wakil pemimpin darah, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Saya akan mengirim pasukan saya ke sana segera. Jika kita melakukan serangan penjepit, saya yakin kita bisa melenyapkan Zero Wing." Petik 2. Baiklah, cepat datang. Blood Halberd berteriak dengan marah. Semakin dia mendengarkan Lone Tyrant berbicara, semakin dia jijik dengan orang ini. Lone Tyrant benar-benar menggunakan World Dominators sebagai umpan. Namun, prioritas saat ini adalah agar persekutuan melarikan diri dari kesulitan ini, segala sesuatu lainnya adalah nomor 2. Oke, aku akan meminta mereka segera pergi. Lone Tyrant mengakhiri panggilan dan segera menghubungi pasukannya yang ditempatkan di luar hutan Silverleaf. Dari 6.000 pemain di sana, Lone Tyrant mengirim 5.000 untuk berurusan dengan Zero Wing, sedangkan 1.000 sisanya tetap tinggal untuk terus memblokir pintu keluar hutan Silverleaf. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi World Dominator menjadi semakin suram. 3.000 elit Zero Wing sangat bersemangat. Setelah beberapa kali serangan berturut-turut, meskipun Zero Wing kehilangan beberapa ratus anggotanya, World Dominators kehilangan setidaknya 3 hingga 4 kali lipat jumlah itu. Belum lagi, Ouroboros juga dengan liar menyerang mereka di sisi lain. Setelah mengumpulkan keberaniannya, salah satu pemimpin tim dari tim elit, Lonely, berjalan ke Blood Halberd dan bertanya dengan nada lembut, "Guild Leader, jika situasi ini berlanjut, kami pasti akan selesai. Apa bala bantuan dari Darkstar belum datang?" Petik 2. Jika anggota elit World Dominators kehilangan 2 atau 3 level, di samping sebagian besar senjata dan perlengkapan di tubuh mereka, World Dominators pasti tidak akan bisa bersaing untuk White River City lagi. Saya tahu itu, tapi mereka masih butuh sekitar 10 menit sebelum bisa tiba. Pada saat ini, jantung Blood Halberd berdarah kesakitan. Namun, dia tidak berdaya dalam situasi ini, kecuali tentu saja Zero Wing atau Ouroboros menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Mata Blood Halberd bersinar saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dia masih belum kehabisan pilihan. Dominator dunia dan Ouroboros adalah musuh bebuyutan, jadi jelas tidak mungkin meminta Ouroboros untuk menunjukkan belas kasihan. Namun, ada sedikit kemungkinan sukses dengan Zero Wing. Bagaimanapun, World Dominators tidak pernah mengalami konflik langsung dengan Zero Wing sebelumnya. Juga, musuh utama Zero Wing adalah Darkstar, sedangkan World Dominators hanyalah pejalan kaki dalam hal ini. Oleh karena itu, Blood Halberd segera mencoba menghubungi Si Feng. "Wakil pemimpin Halberd, untuk apa aku berhutang budi ini?" Si Feng bertanya, senyum di wajahnya. Ketika dia menerima panggilan Blood Halberd, dia telah memilih untuk menerimanya segera. "Guild Leader Black Flame, perang antara guild kita hanyalah kesalahan paurahaman. Dunia Dominators memiliki perseteruan hanya dengan Ouroboros. Kami datang ke sini hanya untuk melawan Ouroboros, dan kami benar-benar tidak pernah bermaksud untuk melawan persekutuan Anda. Sehubungan dengan kerugian dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada persekutuan Anda, saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda atas nama World Dominators. Selama Zero Wing berhenti menyerang kita sekarang, saya akan segera meminta Departemen Keuangan Persekutuan kita mengirimkan lebih dari 1 juta kredit untuk dijadikan kompensasi. Bagaimana menurutmu, Guild Leader Black Flame?" Meskipun Blood Halberd mencoba berbicara dengan santai, dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kepanikan dalam nadanya.
Bagaimanapun, setidaknya satu anggota elit dari World Dominators sedang sekarat setiap detiknya. 1 juta kredit. Dalam game realitas virtual sebelumnya, bahkan bengkel game terkenal membutuhkan waktu 1 bulan untuk mendapatkan jumlah sebanyak itu. Oleh karena itu, tawaran 1 juta Blood Halberd jelas menunjukkan ketulusannya. Jadi itu semua adalah kesalahan Power Haman. Si Feng bertindak seolah-olah dia tiba-tiba menyadari, membiarkan Blood Halberd merasakan sedikit harapan. Namun, sebelum Blood Halberd bisa merasakan kegembiraan, nada suara si Feng berubah tiba-tiba saat dia berkata, "Saya tersentuh oleh kemurahan hati wakil pemimpin Halberd. Sayangnya, salah satu kekurangan saya sebagai pribadi adalah saya sangat keras kepala. Karena ini adalah kesalahan Power Haman, mari kita lanjutkan kesalahan Power Haman ini." Petik 2. Kamu membuat musuh dari World Dominators. Apa kau tidak takut dengan pembalasan kami? Blood Halberd berteriak marah. Wakil pemimpin Halberd, apa yang membuat Anda marah? Saat kami mulai memainkan game ini, kami pasti menemui beberapa masalah. Jika Anda bahkan tidak siap untuk mengalami kemunduran sekecil itu, saya pikir lebih baik Anda pensiun lebih cepat daripada nanti. Meskipun World Dominators hanya memainkan peran sebagai pejalan kaki dalam rencana Darkstar kali ini, dengan memprovokasi Zero Wing, Anda juga harus membayar harga yang mahal. Si Feng terkekeh. Namun, jangan khawatir. Darkstar akan segera bergabung dengan kalian semua. Petik 2. Setelah si Feng memutuskan panggilan, dia kemudian menghubungi Aquaros, berkata, tidak perlu bersikap sopan. Biarkan tidak satupun dari mereka hidup. Tunjukkan kepada semua orang konsekuensi bagi mereka yang berani menjadi pejalan kaki dan memiliki pemikiran tentang Zero Wing. Petik 2.